Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat bersama seluruh pelayan ibadah menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beribadah pada hari Minggu ke-8 setelah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa dan hari ulang tahun ke-70 tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Devi Bawole Danci. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ungkapan syukur kita bersama atas tahun-tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, lelaki agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, Persekutuan Kaum Bapa dan Gerakan Pemuda GPIB. Tahun-tahun yang syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui wadah pelayanan kategorial ini. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Perayaan syukur HUT saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya, cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat sekalian, dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita diambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapak dan ke-70 tahun bagi gerakan pemuda. Engkau telah memperlengkapi para pemuda-pemuda dan bapak-bapak, bahkan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun di dalam mengembangkannya di saat menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu, sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita mendengarkan pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami semua menerima kebenaran firman Tuhan, membukakan tingkap pengertian kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kepada kami ya Tuhan keyakinan iman, bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut-Mu melalui pembacaan Alkitab yang kami baca saat ini, ada berkat Tuhan bagi kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketiga bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan.
sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita pada hari ini? Tentu luar biasa. Sekian bulan kita beribadah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tidak jadi masalah. Firman Tuhan kita terima ketika kita mendengar dan ketika kita mengamini bahwa firman Tuhan menyapa kita di rumah-rumah kita masing-masing. Luar biasa. Persekutuan umat Tuhan sekalipun terhalang dan tidak dapat dilakukan di gereja, tetapi di dalam rumah-rumah tangga firman Tuhan menyapa kita. Puji Tuhan, dalam segala perkara kita tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tidak dapat menghindari yang namanya pergantian kepemimpinan, pergantian seorang pemimpin kepada seorang pemimpin yang lainnya. Ada beberapa hal yang membuat pergantian itu mungkin karena periode waktunya sudah habis dan harus berganti, atau mungkin juga tidak pakai periode waktu, tetapi Bapak Ibu Saudara karena kelemahan tubuh, karena lanjut usia, keterbatasan dalam bergerak dan sebagainya yang pada akhirnya mau tidak mau kita akan berganti. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pertandingan atletik, pertandingan estafet, di mana tongkat estafet itu Bapak Ibu harus diberikan kepada pelari yang ada di garis depan sana. Dan pemberian tongkat estafet itu harus dilakukan oleh pelari yang pertama dengan penuh perjuangan. Karena ada banyak yang juga berlari bersamanya, bertanding. Nah, apa rasanya Bapak Ibu Saudara? Ketika sampai pada garis dan ketika menyerahkan tongkat itu. Wah, Bapak Ibu, dalam keterengah-engahan, semangat, dan ketika kita berlari lebih jauh dari yang lainnya, memberikan tongkat itu kepada pelari kedua. Wah, senangnya luar biasa. Apa harapan kita untuk pelari kedua? Tentunya harapan kita juga sama. Berlari, berjuang, terus berlari dan memberikan kembali tongkat itu kepada pelari yang berikutnya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, setiap pemimpin mempersiapkan seorang generasi yang lain untuk menggantikannya dan menyerahkannya dengan sukacita. Karena percaya apa yang kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan, itu sangat berguna untuk pemimpin yang berikutnya. Demikian juga seterusnya. Jadi alangkah indahnya kalau kita merasakan bahwa kita sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan itu dengan baik juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun 2008, kalau Bapak Ibu ingat, ada satu iklan ya, ketika seorang anak muda masuk dalam ruangan kantor yang megah dan hebat itu ya, dan itu ternyata ruangan seorang pemimpin gitu, dan dia menyampaikan bahwa hari ini saya akan presentasi
yang mewakili perusahaan untuk menyampaikan banyak hal kepada kliennya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang yang lebih senior, seorang pemimpin yang akan digantikan itu Bapak Ibu, dia memberikan jas yang lain yang sama persis dengan ukurannya. Dia memasangkannya kepada pemuda ini. Tentu saja tidak muat, tetapi dipaksakan. Dasinya yang berwarna abu-abu, jasnya abu-abu, dan celana panjangnya yang ngatung sekalipun tetap dipasangkan kepada pemuda yang tadi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak nyaman, bagaimana mau presentasi gitu ya. Bukan hanya penampilan dari baju saja, tetapi kacamatanya dipakaikan. Rambutnya, gayanya juga disamakan. Ya, tentu tidak nyaman. Dan iklan itu mengatakan bahwa yang muda enggak dipercaya. Ya, yang muda harus seperti wayang, dalangnya yang lebih senior. Itu di era tahun 2008 itu mungkin pergantian kepemimpinan begitu sulitnya sehingga ada kritik sosial di dalamnya ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak seperti itu. Saya mau mengajak kita merenungkan apa dari hal ini. Seringkali kita mau memberikan tongkat estafet kepemimpinan, tetapi kita menginginkan mereka fotokopi kita persis sama seperti yang kita lakukan. Padahal keadaan berubah, zaman berganti, peristiwa demi peristiwa yang dihadapi tidak sama dengan apa yang kita hadapi. Untuk Bapak Ibu yang berusia 75 tahun mengalami perjuangan kemerdekaan, yang 80 tahun mengalami yang namanya peperangan dan sebagainya. Dan sekarang mengalami masa damai, mengalami masa-masa sulit dalam masa COVID pandemi 19 ini. Masa-masa di mana kita sulit untuk bebas bergerak dan melakukan aktivitas dengan seperti dahulu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan umat Tuhan di masa Yosua atau sebelumnya lagi di masa Musa, bukanlah hal yang mudah. Dari satu peristiwa keadaan dan krisis kepada satu peristiwa keadaan krisis yang berbeda. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir, Musa membawa mereka keluar dari Mesir sebagai jawaban Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kepemimpinan Musa. Dan dari keadaan yang sulit sebagai budak, tetapi cukup makan dan sebagainya, mereka harus keluar dan berada di padang pasir. Sulit, air sulit, untuk makanan sulit, mendapatkan daging juga sulit. Tetapi Tuhan memberkati kepemimpinan Musa dan mereka mendapatkan semua itu. Cukup air, cukup roti, diberikan mana dari surga, cukup mendapatkan daging, burung-burung yang berterbangan cukup rendah, dan mereka bisa mendapatkannya. Bahkan pemeliharaan Allah di padang gurun, siang hari ada tiang awan yang melindungi mereka, pada malam hari mereka diberikan cahaya lewat tiang api. Luar biasa cara Tuhan memelihara di zaman kepemimpinan Musa. Bahkan laut Tiberau yang terbentang luas, ya, rombongan pasukan Firaun yang mengejar mereka dalam kondisi seperti itu. Allah bekerja, Allah berkarya membukakan jalan dan mereka bisa menyeberangi laut Tiberau. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang pembacaan kita tentang tongkat kepemimpinan dari Musa diberikan kepada Yosua sebagai penggantinya. Dan pembacaan kita mengatakan bahwa tugas pertama Yosua adalah membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Satu demi satu tata caranya
diungkapkan di dalam pembacaan kita. Dan mereka harus mentaatinya sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Luar biasa dan sungguh sangat ajaib. Ketika mereka taat, ketika mereka percaya, meyakini bahwa kepemimpinan Musa dipelihara Tuhan dan kepemimpinan Yosua juga dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa. Sama seperti yang terjadi. Mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan dan di tanah yang garing. Itu suatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itu hanya dapat terjadi oleh tindakan Allah. Mungkin zaman sekarang ada banyak bendungan-bendungan, tetapi harus melalui proses dan banyak waktu dalam membangunnya. Tapi mereka hanya dengan membawa tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Allah. Tabut itulah yang menuntun mereka menyeberangi Sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keyakinan iman dan kepastian kita, Bapak Ibu sebagai orang percaya bahwa tuntunan penyertaan Tuhan, kuasa kasih Tuhan itu nyata dalam setiap pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang meyakini bahwa penyertaan dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ditepati. Dan itu semua hanya karena kasih Allah kepada umatnya. Kalau kita melihat bagaimana Allah menuntun Yosua untuk menjadi seorang pemimpin. Yosua sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Di mana ia menjadi abdi Musa. Dan dia melihat proses Allah bekerja dalam kepemimpinan Musa dalam masa-masa krisis, masa-masa yang paling sulit dan masa-masa di mana pertolongan Tuhan nyata tepat pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan itu sungguh sangat ajaib. Siapa yang tidak gentar kalau kita bayangkan kita adalah Yosua di zaman itu. Yosua melihat begitu sulitnya memimpin bangsa yang besar itu. Bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuknya itu. Tetapi Tuhan selalu menguatkan dia. Ketika kita membaca Yosua pasal 1, di situ kita melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada Yosua bahwa dia akan menggantikan Musa. Dan di dalamnya Allah kembali mengingatkan janjinya, memberikan negeri ini kepada umatnya. Setiap kali Yosua dan umatnya menginjak kaki di satu tempat, maka tempat itu menjadi milik mereka. Setiap orang akan gentar menghadapi Yosua, sebab Allah menyertainya, sama seperti Allah menyertai Musa. Dan tindakan Yosua pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, mengambil keyakinan yang teguh akan janji Allah. Firman Allah dipegang teguh. Dan ia mulai menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ya, mengutus 2 orang untuk mengintai. Ya, luar biasa perjalanan itu. Dan para pengintai yang diutus ini juga seorang yang sangat percaya kepada Allah. Karena mendengar bahwa umat Tuhan menyapa mereka dengan mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu gentar terhadap kepemimpinan Yosua dan bangsa Israel. Dan itu membuat Yosua melihat pertolongan Tuhan bahwa kedua pengintai itu dapat pulang dengan selamat. Yosua pun juga mulai memimpin dan memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan, mempersiapkan persediaan makanan selama 3 hari dalam menyeberangi Sungai Yordan. Dan di seberang sungai itulah negeri yang dijanjikan Tuhan Allah akan diberikan kepada mereka.
luar biasa. Menerima firman Allah, meyakininya, dan bertindak tepat seperti yang Allah sampaikan kepadanya. Dan ia melakukannya dengan setia. Itulah Yosua. Dan keyakinan Yosua inilah yang membuat perjalanan umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Yosua bermegah? Tidak. Yosua meyakini semua karena penyertaan Allah, dan Allah turut bekerja dan bertindak di dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri, tidak dapat melakukan sesuatu sendiri. Tetapi dia butuh Allah Sang Maha Kuasa memberikan berkat-Nya. Dia butuh iman, keyakinan bahwa Allah akan menyertainya. Dia butuh kekuatan dalam kebersamaan. Kamu, aku, dan saudara, kita semua adalah satu. Bersatu dan bersama melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia, kitalah yang akan menerima berkat Tuhan, penyertaan dan tuntunannya. Cara Tuhan sungguh amat ajaib. Penyertaan Tuhan di luar akal budi kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin dalam masa-masa pandemi, masa-masa krisis, masa-masa ketidakpastian, sampai kapan ya? Dan bagaimana mengatasinya? Masa-masa seperti ini, masa-masa new normal. Apanya yang new normal? Ternyata hal-hal yang normal, yang baru, yang lama itu sudah berbeda dengan yang new, yang sekarang ini. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu tidak pakai masker, tidak pakai face shield, tidak pakai sarung tangan, karet, atau tidak harus cuci tangan setiap hari gitu ya. Sampai ada joke yang mengatakan begini, ini tangan pasti protes sama kita. Setiap kali cuci tangan, nyandak makan. Kalau dulu kan kita cuci tangan pasti mau makan ya kan. Tapi jarang sekali sekarang ini hanya pagi, siang, atau sore kita cuci tangan untuk makan. Tapi ini selalu setiap kali kita selesai melakukan kegiatan, cuci tangan gitu ya. Menjaga kebersihan, bahkan dari luar masuk ke rumah mandi. Wah, itu memang benar-benar yang sangat berbeda ya. Dan masa-masa sekarang pun dulu kita akrabnya gitu ya. Senengnya kalau ketemu gitu kan. Tapi sekarang bersalaman saja tidak boleh. Jaraknya harus dijaga gitu ya. Itu sesuatu yang baru, tetapi kita harus bisa beradaptasi supaya kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain supaya tetap sehat. Dan banyak lagi keputusan-keputusan para pemimpin yang berbeda dari masa sebelum krisis pandemi COVID-19 ini dengan saat ini, bahkan kemudian hari sangat berbeda. Karena itu Bapak Ibu, dalam sebuah webinar oleh Ibu Carolina Rianto Putra PhD, dia menyampaikan tentang sekarang kita harus mengakui jujur bahwa kita berada dalam krisis, ada banyak kebingungan, ada banyak perubahan yang mendadak di sana sini, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga, dalam sekolah anak-anak dan sebagainya, semua berbeda. Dan perubahan ini mau tidak mau semua orang mengalaminya. Nah, di masa krisis ini maka sebagai seorang pemimpin harus dapat membuat keputusan yang penting. Ya, kita tidak bisa mengcopy apa yang dilakukan pemimpin sebelumnya, sebelum masa pandemi. Berbeda, sangat berbeda. Dan kita harus mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi kita di masa pandemi ini. Tidak berdiam diri.
peranannya sangat besar, di mana wewenang kita harus kita bagikan, memberi kepada orang lain, pemberdayaan, memberi wewenang kepada mereka gitu ya, berbagi tugas dan saling mengingatkan untuk melaksanakan dengan baik dalam batas-batas tertentu di masa-masa sekarang ini. Kita juga membangun kepercayaan dari seorang pemimpin yang jujur, yang dapat dipercaya, mempercayakan juga tugas-tugas kepada orang lain, dan juga kita sama-sama untuk bisa saling percaya di masa sekarang ini, tidak saling mencurigai. Kemudian keadaan kita sekarang ini harus kita hadapi bersama-sama, kita. Jadi bukan kamu yang hadapi sendiri, kami yang menikmati, tidak, semua harus bareng-bareng sama-sama mengatasi semua ini dengan baik. Dan kemudian kita harus punya empati yang lebih. Kalau sebelumnya kita bisa melihat dan bisa berempati secara langsung, tapi sekarang mungkin empati kita bisa kita lihat juga secara daring juga bisa. Ya walaupun terbatas fisik tidak bisa berjumpa, tetapi ada cara lain. Ya kita menempatkan diri, kondisi apa yang terjadi dengan orang lain, dan sebagai pemimpin juga harus merasa prihatin dan memiliki empati yang tinggi. Kemudian untuk seorang pemimpin juga kepedulian, respect juga ditingkatkan di masa-masa ini. Komunikasi, ya Bapak Ibu puji Tuhan, ya alat telekomunikasi sudah lancar, pergunakan dengan baik kepada banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita belajar firman Tuhan, tidak ada krisis yang tidak bisa kita hadapi bersama Tuhan. Bersama Tuhan, segala perkara, sungai-sungai Yordan yang di depan kita bisa terbelah dan membuat kita jalan menuju ke seberang. Luar biasa. Cara Tuhan menolong kita tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ada saja cara Tuhan menolong. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin yang akan menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya, satu yang pasti, satu yang harus kita miliki, yaitu berikanlah firman Tuhan menjadi pegangan pada generasi berikutnya, kepada pemimpin berikutnya, teristimewa dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan bergereja. Sehingga ketika menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita juga memegang teguh kasih dan penyertaan Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan, tidak pernah terselami oleh akal budi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita punya harapan Tuhan menolong kita di masa ini. Tapi semua kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Karena itu hari ini kita diingatkan mengandalkan Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan dan firman-Nya adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Keyakinan iman itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang setia pada janjinya. Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara menjalani dan melewati masa ini. Lihat kanan dan kiri keluarga kita, betapa Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam kebersamaan, dalam kesatuan, dalam kesehatian, dalam peribadahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Duh
Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memperkenankan kami masuk dalam kehidupan kami, persekutuan umat Tuhan di GPIB Ora et Labora Serpong. Sekalipun kami beribadah masih di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tapi persekutuan ini Tuhan menjadi indah ketika kami meyakini bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GPIB Ora et Labora Serpong, bahkan jemaat-jemaat lainnya yang ikut kebaktian pada saat ini, kami memperoleh berkat. Lewat firman Tuhan yang menyapa kami hari ini, kami percaya bahwa kami semua ada dalam tangan pengasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kami pun senantiasa berharap akan pertolongan-Mu hari lepas hari. Kami percaya Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, dalam masa new normal ini, anugerahkan kami hikmat bersama untuk mencari kehendak Tuhan dan untuk bersama-sama menjaga kesehatan satu dengan yang lainnya. Sehingga Tuhan, kami mohon agar masa pandemi COVID ini cepat berlalu dan cepat dapat diatasi dengan baik. Sehingga Bapa, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan, begitu banyaknya hal yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kami, tapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan dan pertanyaan kehidupan kami. Hari ini Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami selaku umat Tuhan yang melayani Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19 ini dan masa new normal. Berkati para presbiter, Bapak Pendeta Bawole, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, bahkan seluruh anggota keluarga yang mendukung pelayanan ini. Anugerahkan hikmat, kekuatan dan berkat-Mu, sehingga kami pun tetap boleh melayani Engkau, tetap dapat mempedulikan satu dengan yang lain, berempati dengan mereka yang penuh dengan kebimbangan, dan mendoakan serta mendukung, bahkan memberikan bantuan. Anugerahkan Tuhan kekuatan untuk kami dapat melakukan banyak hal yang berguna di tengah-tengah masa ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan. Pemilihan pelaksana harian majelis jemaat telah berlangsung. Pemilihan pelkat-pelkat sedang dalam proses. Pemilihan anggota dari komisi-komisi yang ada juga dalam proses. Dan bahkan semua tim yang ada di gereja ini, Tuhan berikan hikmat, kekuatan untuk menjalani tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga persekutuan kami Tuhan menjadi kesaksian yang indah di tengah masyarakat. Berkati Tuhan untuk hari ulang tahun dari Pelkat PKB, Tuhan anugerahkan berkat dan sukacita ketika memasuki usia ke-39 tahun ini. Tuhan juga memberikan setiap bapak-bapak hikmat-Mu, pengertian daripada-Mu untuk menjadi
pemimpin-pemimpin di tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, mereka boleh melakukan yang terbaik, mengambil keputusan-keputusan yang tepat ketika berada di masa-masa saat ini. Demikian juga untuk gerakan pemuda ke-70 tahun, Tuhan anugerahkan sukacita dan hikmat-Mu, sehingga masa muda ini Tuhan, sekalipun ada krisis dan di tengah-tengah pandemi COVID ini, mereka tetap melihat cahaya kebenaran Tuhan, tetap mengikuti aturan dan pimpinan Tuhan, sehingga menjadi pemuda yang bijaksana, pemuda yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Inilah doa dan pengharapan kami ketika syukur HUT ulang tahun ini boleh kami lakukan secara bersamaan. Bapa, kami juga berdoa untuk kami dalam kehidupan rumah tangga, persekutuan umat Tuhan yang mau memohon pertolongan Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul oleh karena sakit penyakit yang diderita, oleh karena anggota keluarganya membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan. Bapa di dalam kerajaan surga, teringat kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Roro Sri Wulan Novi Hendrawati dalam kelemahan tubuh dan dalam proses perawatan di rumah sakit. Berikan kekuatan hikmat bagi para dokter, perawat, dan berkatilah obat-obatan yang dikonsumsinya. Biarlah semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhannya. Berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan. Berikan kesehatan sehingga dapat merawat dan mendampingi dengan baik. Kami serahkan semua harapan dan kerinduan hati kami semua untuk kesembuhan dari ibu ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pemulihan dari segala sakit penyakit yang ada di rumah-rumah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan menjamah dan memberkati proses ini, sehingga pada waktunya segala harapan dan kerinduan hati untuk kesembuhan boleh terjadi. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang menantikan kelahiran anak kekasih, Ibu Gitari Priskila Ngangi Nugroha Putra. Berkati ya Tuhan agar semuanya dianugerahkan kekuatan dan kesabaran dalam masa-masa kehamilan dan proses persalinan pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat dalam usia yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan sendiri menganugerahkan kekuatan, kesabaran, kesehatan di masa lanjut usia ini. Untuk Ibu Pamungkas, Tuhan berkati. Untuk Oma Alce Rampen Pandelaki, Tuhan berkati. Untuk Ibu Irma Ajawaila, Tuhan berkati. Untuk Ibu Heni Ruus, Tuhan berkati. Untuk Oma Margaret Supitwaro, Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur atas pertambahan usia di waktu-waktu saat ini. Berdoa buat mereka ya Tuhan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus di mana mereka boleh memperingati hari ulang tahun. Tuhan berkati Saudari Chelsea Maka Giansar, Saudari Kristi Tirtono, Saudari Rosmaida Hutagaul, Ibu Stella Sampurno Gumerang, anak Giovanni Evander Oswin Sitorus, anak Rex Sumendap, anak Jevera Lumantau, anak Karisa Sambul, Saudari Nadia Vanessa Misero, Bapak Susantono Yuda, Bapak Handoyo Widyarsono. Semua yang merasakan berkat penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam pertambahan usia, diberi hikmat dan sukacita, bahkan percaya akan masa depan di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus, Bapak Hisar Panjaitan dan Ibu Svetlana Samanta Paruntu.
Berkati agar rumah tangga ini senantiasa mendapatkan sukacita dan berkat-berkat penyertaan Tuhan yang membawa kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Berkati untuk bangsa dan negara kami, agar apapun yang menjadi keputusan para pemimpin kami untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kami di masa pandemi COVID dan masa new normal ini, agar semuanya Tuhan boleh membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia yang sama-sama sedang bergumul ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat ke-23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat disampaikan melalui rekening BNI yang akan tertera di layar berikut. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, mari mengucap syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita akan berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Warta Jemaat, Minggu 26 Juli 2020. Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengikuti ibadah umum hari Minggu di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong pada aplikasi Zoom dan channel YouTube GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong secara daring. Selanjutnya, mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti penegasan informasi Warta Jemaat. Ibadah daring. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah tengah mingguan atau ibadah keluarga dan ibadah umum hari Minggu serta IMPT dan IMPA tetap dilakukan secara daring melalui channel YouTube GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Katekisasi Remaja. Kelas katekisasi remaja tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas katekisasi, silahkan mengambil formulir pendaftaran di sekretariat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Mengisi formulir katekisasi dan ditandatangani oleh koordinator sektor. 2. Fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. 3. Pas foto 2 lembar terbaru ukuran 3x4. 4. Fotokopi surat nikah orang tua dan usia 16 tahun pada bulan Maret 2020. Konser Pelangi Kasih dan penarikan kupon berhadiah Panitia Pembangunan GPIB Ora et Labora Serpong. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa penarikan kupon berhadiah akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2020 di Sekretariat Palem Kuning. Berkaitan dengan hal itu, maka Panitia Pembangunan menghimbau 1. Bagi warga jemaat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kupon berhadiah tetapi belum mengembalikan slip potongan undian, dimohon untuk mengembalikan atau membawa ke Sekretariat Palem Kuning paling lambat tanggal 29 Juli 2020. Yang kedua, warga jemaat yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kupon dapat menghubungi Panitia Pembangunan untuk menyelesaikan pembayaran kupon. Warta Inforkom dapat dilihat di layar berikut ini. Pernah punya cita-cita jadi sutradara, produser, host acara. Tapi corona bikin gak bisa kemana-mana. Budi bosan di rumah. Nama dan wajah disamarkan untuk keamanan subjek. Gabung aja sama kita di Inforkom. Bukan seperti tadi. Tapi ini
Ini ready scene 1 ya, Jordi? Ya, di kopi. Scene 2, gambar kecil. Mungkin ini caranya Budi bisa jadi sutradara, produser, host acara. Kontak kita sekarang. Thank you semua tim. Today the performance is very good. Thank you to all of you. God bless all of you and keep safe and praise God. Thank you. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya di sepanjang minggu berjalan. Demikian penegasan warta jemaat ini disampaikan agar menjadi perhatian kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pesan HUT ke-39, Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur kepada Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 8-10, bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri, dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita kepada Kristus. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun yang lalu masih relevan untuk kita hayati bersama, yaitu Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru. Ada 3 hal yang menjadi penentu, yaitu pertama, kita sebagai pewaris, kedua, bagaimana cara kita mewariskannya, dan ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet
berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan super tim, sedangkan lomba 4 kali 100 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat berjalan, belajar dari kekurangan pada pendahulunya dan menjadi yang baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Salam Majelis Sinode GPIB dan Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB. Tuhan memberkati. Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Sungguh besar kasih dan penyertaan Tuhan hingga kita bisa kembali merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70 di bulan ini. Meskipun saat ini kita merasakan dan merayakan hari ulang tahun dengan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun kemarin, tapi hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita akan berkat dan juga penyertaan Tuhan tentunya. Di masa pandemi ini, kita sebagai pemuda harus terus menjadi penggerak dalam melayani dan juga bersekutu. Bahkan, inilah saatnya untuk kita seluruh Gerakan Pemuda untuk bersatu hati dengan semangat pelayanan yang sama untuk terus bekerja dan juga berkarya bagi Tuhan. Tidak lama lagi, kita akan memasuki masa pemilihan pengurus Pelkat GP. Kami sebagai pengurus Gerakan Pemuda periode 2018-2020 percaya bahwa rekan-rekan semua akan siap mengikuti, berpartisipasi, dan juga memberi diri untuk selalu dipakai Tuhan dengan menjadi pengurus Gerakan Pemuda di periode 2020 dan 2022. Yakinlah, semua yang terjadi tidak akan lepas dari campur tangan Tuhan. Mari semua, rekan-rekan GP, Ora et Labora, kita sama-sama semangat, mengangkat dagu, melihat ke depan, dan juga meneruskan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Atas nama pengurus Gerakan Pemuda periode 2018-2020, Tuhan memberkati. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan
Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca amanat pengutusan secara bergantian. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nama saya Siti Jawa Jaredia Simulon. Dipanggil aja Siti. Saya sekolah di SMP Setara Baris BSD. Rumah saya di Parago Residen BSD. Dan hobi saya main game. Ciao.
Nama saya Feby Marina Blue Alwe. Saya kelas 7 SMP Eranas. Saya tinggal di sektor 14-5. Hobi saya adalah dance, membaca, dan bermain basket. Terima kasih. Hai, namaku Greg. Sekolahku di St. John's. Hobiku naik sepeda dan main games, dan saya tinggal di Daltinos. Noel, saya dari sekolah SMP Negeri 14. Alamat saya adalah Serpong Park, Blok D1 nomor 5. Dan hobi saya adalah bermain game, dance, model, dan rock climbing. Shalom, nama saya Mika. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya tinggal di BSD, lebih tepatnya di Kirsan 1, Blok 7 nomor 25. Saya salah satu murid dari Stella Maris. Salam kenal ya semuanya. Nama aku Zafaniel Kuning Dolami. Nama panggilanku Zafa. Rumah aku di dekat Villa BSD dan aku sekolah di Middle School Serpong Grade 7. Hobiku bermain basket. Halo, perkenalkan nama saya Amin Gogoh Mika. Alamat rumah saya adalah Jalan Tanjung 4, Blok J1 nomor 6, Sektor 11 BSD. Sekarang saya sedang dalam masa peralihan dari kelas 6 SD menjadi kelas 1 SMP. Puji Tuhan, saya sudah diterima di SMP Negeri 11 Tangsel. Hobi saya senang bersepeda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Lukas. Saya tinggal di BSD, lebih tepatnya di Taman Kirsan 1, Blok 7 nomor 25. Saya baru memasuki kelas 7. Saya sekolah di Stella Maris. Salam kenal. Dah. Shalom, saya Nikodemus Hidayah. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Parung Panjang. Saya tinggal di Perumnas 2 Parung Panjang. Hobi saya adalah bermain catur, bermain futsal, bermain gitar, dan juga olahraga bela diri. Senang berkenalan dengan teman-teman. God bless you.